Halo, saya Mary Atia Agustina Nababan. Kali ini kita akan membahas metode transportasi Northwest Corner atau NWC. Nah, pada tampilan ini kita akan membahas sebuah soal di mana menjelaskan perusahaan eksportir kopi di Indonesia dari gudang asal ya. Terdapat 3 gudang asal yaitu Banda Aceh, Pontianak, dan Manado dengan pasokan yang berbeda-beda. Oke, di sini terlihat ya. Dan sementara itu kapasitas permintaan dari pelabuhan tujuan juga berbeda-beda. Jakarta 70 ton, Surabaya 110 ton, Pelabuhan Makassar 120 ton. Dikatakan juga ongkos kirim atau biaya transportasi per tonnya itu bervariasi tergantung jaraknya. Oke, kita bisa lihat di sini. Ini ada tabel rekap data angkut kopinya per ton. Oke. Banda Aceh ke Jakarta itu biayanya 10 per ton. Banda Aceh ke Surabaya 4 per ton. Banda Aceh ke Makassar 7 per ton. Tergantung jaraknya, jauhnya gitu ya. Nah, di sini juga ada Pontianak ke Jakarta 8, Pontianak Surabaya itu 12, Pontianak Makassar itu 5, dan seterusnya. Ini dia permintaan dari pelanggan atau tujuannya. Oke, di sini ada tabel mari mencoba gitu ya. Di sini sudah direkap berbentuk tabel. Dengan sumber itu dari Banda Aceh, Pontianak, Manado, dan tujuannya Jakarta, Surabaya, Makassar. 10, 4, 7, 8, 12, 5, 6, 9, 11 ini adalah biaya per tonnya. Dari Banda Aceh ke Jakarta biaya per tonnya 10 seperti yang tabel sebelumnya. Oke. Dimana di sini ada permintaannya. Dari Jakarta 70, dari Surabaya 110, dan dari Makassar 120. Dengan supply atau persediaan di Banda Aceh itu adanya 160, dan di Pontianak itu 90 saja, dan Manado hanya 50. 300 ini adalah total persediaan ya, total supply-nya 60 tambah 90 tambah 50 itu 300. Oke. Dan tabel ini itu terambil dari soal yang akan kita bahas tentunya. Oke, mari kita kerjakan. Oke, mari kita mencoba ya. Di sini Jakarta itu memiliki permintaan 70 dengan suplainya dari Banda Aceh 160. Nah, tahu nggak 70 ini dari mana? 70 ini dari permintaan. Iya benar. Karena permintaannya 70 dengan persediaan 160, berarti kan masih tercukupi ya, permintaannya masih dapat dipenuhi dari suplai Banda Aceh. Jadi kita tulis aja 70. Oke. Nah, 70 dikurang 160 kan 90 ya, berarti di sini suplainya sisa 90 gitu ya. Oke, selanjutnya ada permintaan dari Surabaya yaitu 110, di mana Banda Aceh masih memiliki persediaan 90. Nah, tahu nggak di mana muncul 90 ini? Itu karena dengan permintaan 110 dari Surabaya dan persediaannya hanya 90, jadi yang tercukupi kan hanya 90 gitu ya. Makanya di sini itu 90 karena yang dapat dikirim hanya 90. Karena yang dapat dikirim hanya 90, otomatis di sini masih sisa 20. Ya, benar. Nah, selanjutnya yang Makassar nih. Masih bisa nggak dari Banda Aceh mengirim ke Makassar? Tentunya enggak ya, karena persediaannya sudah habis. Jadi di sini tidak bisa melalui pengiriman Banda Aceh. Kemudian pakai pengiriman mana? Kita akan menggunakan pengiriman Pontianak ya.
Selanjutnya adalah pengiriman dari Pontianak ke Surabaya. Kenapa? Karena Jakarta kan sudah terpenuhi ya dengan permintaan 70 dan sudah dikirim 70 dari Banda Aceh. Berarti di sini sudah tidak lagi. Nah, sekarang yang Surabaya, pengiriman dari Pontianak ke Surabaya itu masih memiliki 20 permintaan. Oke. Surabaya memiliki 20 permintaan dan Pontianak masih memiliki 90 persediaan. Otomatis kita bisa mengirim di sini 20 ya. Di sini kita bisa coret sisanya 70. Oke. Nah, sekarang Makassar nih. Makassar memiliki permintaan 120 dengan sisa persediaan Pontianak ada 70. Berarti yang bisa dikirim itu juga 70 ya. Nah, di sini berarti masih memiliki permintaan sekitar 50 lagi. Oke. Kemudian kita masuk pada pengiriman Manado. Jakarta sudah habis, Surabaya juga sudah habis, sudah terkirim semua ya. Dan sekarang tersisa hanya Manado ke Makassar melalui pengiriman Manado. Permintaan Makassar itu memiliki 50 dan suplai Manado juga 50. Berarti pengirimannya bisa dikirim semua ya. Dikirim 50. Ini permintaannya sudah terpenuhi dan persediaannya juga habis. Oke. Jadi inilah cara mengerjakan Northwest Corner. Oke, ini adalah hasil dari perhitungan Northwest Corner kita, dimana tadi tentang kopi ya, eksportir. Ini adalah hasilnya. Kita berhasil mengirimkan dari Banda Aceh ke Jakarta itu 70, Banda Aceh ke Surabaya itu 90. Oke. Dan dari Pontianak ke Surabaya itu 20, dari Pontianak ke Makassar itu 70, dan dari Manado ke Makassar itu 50. Jadi itu tadi adalah cara bagaimana menentukan proses mengirimkan dari sumber awal ke pelanggan atau ke tujuan eksportirnya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas bagaimana menghitung biayanya, ongkosnya. Kan tadi dikatakan di soal tergantung jarak jauhnya. Ini udah kita kirim nih. Saatnya kita menghitung berapa total ongkos kirimnya. Jadi ini adalah perhitungannya, di mana 70 kali 10 ditambah 90 kali 4 itu adalah perhitungan dari tabel ya. 70 ini dikalikan dengan 10, dan 10 ini adalah biaya dari Banda Aceh ke Jakarta per 1 tonnya. Itu sudah ada tadi di awal itu ya tabelnya ya. Jadi 70 kali 10, 90 kali 4, 0 dikali 7 itu ditotalin semua. Namun karena ini 0 kali 7 tetap 0, kita hilangkan. Jadi 70 kali 10 ditambah 90 kali 4, 90 kali 4 ditambah 20 kali 12 itu yang ini, ditambah 70 kali 5 itu yang ini, dan ditambah 50 kali 11. Jadi total biaya kirimnya itu keseluruhan 2.200. Itulah perhitungan Northwest Corner atau NWC ini. Nah, ada yang tahu nggak dari tadi bagaimana sih pola perhitungan NWC ini dari tadi yang kita lakukan? Ada yang ngeh nggak? Ada yang paham nggak? Jadi perhitungan kita itu adalah Northwest Corner atau pojok barat gitu ya. Jadi itu pengerjaannya dari kiri, pojok kiri ke kanan. Oke, dari kiri, selesai dari kiri baru ke kanan, selesai dari situ baru ke kanan lagi, baru diulang lagi dari pojok, nggak ada perhitungan, baru dilanjut. Udah habis dari sini,
dilanjut. Jadi dari pojok kiri ke pojok kanan. Itulah pengerjaan dari NVC ini. Dan sesuai dengan persediaannya dan permintaannya, itu mana yang paling minimum. Oke, ini adalah proses pengerjaannya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?